Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Riris Nurul Hidayati, NIM 195231201, 2. Ayu Rahmawati, NIM 195231207, 3. Luciana Febrianti, NIM 195231216, 4. Alfiana Ramadhani, NIM 195231225, 5. Faizatul Munirah, NIM 195231234. Di sini kelompok kami akan membahas tentang analisis rasio keuangan antara Bank BRI Syariah, BNI Syariah, dan BTPN Syariah. Analisis rasio probabilitas. Dari tabel di atas, rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih. Semakin besar angkanya, semakin besar pula kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, dalam tabel analisis rasio probabilitas, dari tabel di atas menunjukkan kemampuan BTPN Syariah dalam menghasilkan keuntungan mengalami penurunan di tahun 2020. Hal ini terlihat dari rasio profitabilitas BRI Syariah yang semuanya menurun. Sebagai contoh rasio NOM, di tahun 2019 setiap Rp1 pendapatan yang diperoleh 31%-nya adalah keuntungan bersih untuk bank. Namun di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 21%. Sama halnya dengan BTPN Syariah, kemampuan BNI Syariah dalam menghasilkan keuntungan mengalami penurunan di tahun 2020. Hal ini terlihat dari rasio-rasio profitabilitas yang secara kompak menurun dari 2019 ke 2020. Sebagai contoh, rasio NOM BRI Syariah di tahun 2019 setiap Rp1 pendapatan yang diperoleh 21%-nya adalah keuntungan bersih untuk bank. Namun di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 18%. Beda dari BTPN Syariah dan BNI Syariah, kemampuan BRI Syariah dalam menghasilkan laba bersih semakin baik di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Hal ini terlihat dari rasio profitabilitas BRI Syariah yang semuanya konsisten meningkat dengan kenaikan minimal 100%. Sebagai contoh, rasio NOM di tahun 2019 setiap rupiah pendapatan bersih yang diperoleh, tingkat keuntungan atau profit atau marginnya adalah 4%. Namun di tahun 2020 mengalami peningkatan atau perbaikan kinerja, sehingga untuk setiap Rp1 pendapatan bersih yang diperoleh, tingkat keuntungan yang diperoleh adalah 10% atau naik 2,5 kali atau 250% di tahun 2019. Meski profitabilitas BNI Syariah dan BTPN Syariah menurun di tahun 2020 sedangkan BRI Syariah meningkat, namun kemampuan BNI Syariah dalam menghasilkan laba tetap lebih besar atau tinggi dibandingkan BRI Syariah, dan BTPN Syariah dalam menghasilkan laba paling besar atau tinggi dibandingkan BRI Syariah maupun BNI Syariah, atau dengan kata lain, BTPN Syariah paling outperform terhadap BRI Syariah dan BNI Syariah dilihat dari rasio profitabilitasnya. Yang selanjutnya ada analisis rasio likuiditas. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan bank dalam membayar hutang jangka pendek. Semakin besar nilai rasio ini berarti bank semakin likuid. Semakin besar atau bagus pula kemampuan bank tersebut untuk membayar hutang jangka pendeknya. Kemampuan BTPN Syariah dalam membayar hutang jangka pendek mengalami penurunan hampir jika
dilihat rasio lancarnya, namun mengalami kenaikan jika dilihat dari rasio cepatnya. Adanya perbedaan ini kemungkinan dikarenakan di tahun 2020 saldo penempatan di bank lain menurun. Di tahun 2019, Bank BTPN Syariah mampu menjamin atau membayar setiap Rp1 utang lancarnya dengan kas sama penempatan sebesar Rp0,17. Namun di tahun 2020 kemampuan tersebut turun menjadi hanya sebesar Rp0,30. Sedangkan jika dilihat dari rasio cepat, setiap Rp1 hutang lancar, bank mampu membayar atau menjaminkannya dengan Rp0,30 kas dan membaik di tahun 2020 menjadi Rp0,44. Maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan BTPN Syariah dalam membayar utang jangka pendek masih bagus meski dari sisi rasio lancarnya turun. Analisis rasio likuiditas berikut adalah tabelnya. Lanjutan, kemampuan BNI Syariah untuk membayar hutang jangka pendek itu justru menurun di 2020. Jika dilihat dari rasio lancar dan cepatnya, sebagai contoh dari rasio lancar di tahun 2019, setiap Rp1 utang lancar dapat dijamin atau dibayar dengan Rp0,2 kas plus penempatan. Namun di tahun 2020 kemampuan bank menurun menjadi Rp0,16 saja. Berikutnya analisis rasio likuiditas. Lanjutan, kemampuan BRI Syariah dalam membayar hutang jangka pendek mengalami penurunan hampir 100%. Jika dilihat rasio lancarnya namun mengalami kenaikan lebih dari 100%. Jika dilihat dari rasio cepatnya, adanya perbedaan ini kemungkinan dikarenakan di tahun 2020 saldo penempatan di bank lain menurun sedangkan saldo kas meningkat. Di tahun 2019, Bank BRI Syariah mampu menjamin atau membayar setiap Rp1 utang lancarnya dengan kas plus penempatan sebesar Rp0,56. Namun di tahun 2020 kemampuan tersebut turun menjadi hanya sebesar Rp0,27. Sedangkan jika dilihat dari rasio cepat, setiap Rp1 hutang lancar, bank mampu membayar atau menjaminnya dengan Rp0,03 kas dan membaik di tahun 2020 menjadi Rp0,07. Maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan BRI Syariah dalam membayar utang jangka pendek masih bagus meski dari sisi rasio lancarnya turun. Analisis rasio likuiditas. Lanjutan, rasio FDR menunjukkan besarnya dana nasabah yang disalurkan dalam bentuk pendanaan atau pembiayaan. Menurut aturan dari BI atau FDR Bank Syariah yang wajar ada di level 95-98%. Jika di bawah 95% berarti bank belum mengoptimalkan dana nasabah dalam pembiayaan. Sedangkan jika melebihi 98% berarti bank harus menurunkan jumlah pembiayaannya atau menaikkan saldo dana pihak ketiganya agar rasio kembali di range 95-98%. Jadi BTP Syariah belum mengoptimalkan pembiayaan nasabah. Berikutnya analisis rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan bank dalam membayar seluruh hutangnya dengan modal yang dimiliki. Semakin besar nilai rasio ini menunjukkan semakin besar
hutang yang harus di-cover atau dibayar dengan modal yang demikian. Sehingga semakin besar nilai rasio ini, maka semakin jelek kemampuan bank dalam membayar seluruh hutangnya dengan menggunakan modal yang dimiliki. Pada rasio solvabilitas BTN Syariah tetap sama di tahun 2020 dan 2019, dan BRI Syariah mengalami kenaikan di tahun 2020, yang artinya semakin besar hutang yang harus dibayar dengan menggunakan modalnya. Sedangkan BNI Syariah mengalami penurunan pada rasio DER-nya. Maka dapat disimpulkan bahwa BNI Syariah memiliki kemampuan yang lebih baik daripada BRI Syariah dan BTPN Syariah dalam membayar seluruh hutangnya dengan menggunakan modal yang dimilikinya. Tetapi BTPN Syariah memiliki nilai rasio DER yang lebih kecil dari BRI Syariah dan BNI Syariah. Analisis rasio aktivitas. Rasio aktivitas menunjukkan seberapa sering aset yang dimiliki diputar dalam operasional bank untuk menghasilkan pendapatan. Semakin sering digunakan atau diputar, berarti semakin produktif aset yang ada untuk menghasilkan pendapatan. Sedangkan jika jarang digunakan atau diputar, maka aset tersebut akan menjadi tidak produktif. Pada nilai ekonomis terus turun setiap tahunnya, sehingga ada opportunity cost jika aset tersebut tidak sering digunakan atau diputar dalam operasional bank. Pada bank BTPN Syariah dan BNI Syariah semakin jarang dalam menggunakan aset untuk menghasilkan pendapatan. Ini terlihat dari nilai rasio aktivitas BNI Syariah dan BTPN Syariah turun di 2020. Sedangkan BRI Syariah justru sebaliknya. Meski begitu, nilai rasio aktivitas BNI Syariah ia masih lebih tinggi daripada BRI Syariah dan BTPN Syariah. Sehingga BNI Syariah lebih sering menggunakan atau memutar asetnya untuk menghasilkan Rp1 pendapatan. Sebagai contoh, BRI Syariah memutar aset tetapnya sebanyak 1,37 kali untuk menghasilkan Rp1, dan di tahun 2020 aset tetapnya diputar sebanyak 1,82 kali. Untuk bank BTPN Syariah memutar aset tetapnya sebanyak 3,03 kali dan menghasilkan Rp1 di tahun 2020. Aset tetapnya diputar sebanyak 1,55 kali. Sedangkan kalau BNI Syariah untuk menghasilkan Rp1 pendapatan, ia memutar aset tetapnya sebanyak 8,7 kali di 2019 dan menurun di tahun 2020 menjadi sebanyak 3,64 kali saja. Analisis rasio BOPO. Rasio BOPO menunjukkan tingkat efisiensi dari biaya yang dikeluarkan bank untuk menghasilkan pendapatan. Berapa persen biaya yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan setiap Rp1 pendapatan. Rasio BOPO BNI Syariah dan BTPN Syariah mengalami kenaikan di tahun 2020 daripada di tahun 2019. Artinya, untuk menghasilkan Rp1 pendapatan, bank harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi di tahun 2020, atau dengan kata lain, terjadi penurunan efisien dari segi biaya operasionalnya. Pada BNI Syariah di tahun 2019, untuk setiap Rp1 pendapatan, BNI Syariah hanya membutuhkan sebesar Rp0,55. Namun di tahun 2020 biayanya meningkat menjadi Rp0,6. Laba operasional yang diperoleh dari Rp1 pendapatan yang diperoleh awalnya sebesar Rp0,45 di tahun 2019 menurun menjadi Rp0,4 di tahun 2020. Sama dengan BTPN Syariah di tahun 2019, untuk setiap Rp1 pendapatan, BTPN Syariah hanya membutuhkan biaya sebesar. Analisis rasio BOPO. Rasio BOPO BRI Syariah justru mengalami penurunan di tahun 2020, yang artinya bank mampu melakukan efisiensi atas biaya yang dikeluarkan, sehingga untuk menghasilkan Rp1 pendapatan,
dibutuhkan biaya yang lebih kecil di tahun 2020. Meski masih di level 90%, untuk setiap Rp1 pendapatan yang diperoleh bank, biaya yang dikeluarkan adalah Rp0,97. Atau dengan kata lain, laba operasionalnya hanya sebesar 3% atau Rp0,03. Sedangkan di tahun 2020, rasio ini membaik sehingga untuk Rp1 pendapatan, bank hanya mengeluarkan Rp0,91 atau dengan kata lain, laba operasionalnya sebesar Rp0,09 atau 9%. Terlihat bahwa bank kinerjanya membaik di tahun 2020 dari rasio bobo meski nilainya masih cukup tinggi. Kesimpulan, berdasarkan rasio-rasio keuangan yang sudah dianalisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan BTPN Syariah paling baik disusul BRI Syariah dan BNI Syariah. Meskipun secara rata, kinerja keuangan BTPN Syariah di tahun 2020 mengalami penurunan, sedangkan BRI Syariah maupun BNI Syariah mengalami kenaikan. Jadi, untuk bank yang memiliki kinerja paling baik adalah BTPN Syariah dan kinerja yang paling kurang adalah BRI Syariah. Yang terakhir, saran dari kelompok kami adalah untuk Bank BRI Syariah untuk lebih meningkatkan dalam rasio probabilitas dalam menghasilkan laba bersih serta mengurangi pengeluaran dan hutang dan menambah perputaran modal dengan pembiayaan. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Jika ada yang salah ataupun masih kurang, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.